Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat di bulan suci Ramadan ini, walaupun sedang masa pandemi COVID-19 ya, tapi tidak menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah sampai nanti di Hari Raya Idul Fitri ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Andi. Di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus atau orang lebih mengenal dengan COVID-19. Sebetulnya apa sih coronavirus itu? Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti flu, ya. Jadi banyak orang yang terinfeksi virus ini tidak hanya satu kali dalam hidup atau satu kali dalam sehari, ya. Nah, kemudian sebelum-sebelumnya eh, ada sejenis virus SARS itu juga muncul pada November 2002 di Tiongkok, juga menyebar ke beberapa negara lain, ya. Kemudian epidemi SARS dia berakhir sampai pertengahan 2003, ya. Nah, sampai saat ini sudah ada 7 coronavirus yang sudah terdeteksi. Sampai hari ini terakhir adalah COVID-19, ya, yang dikenal juga dengan novel coronavirus, ya. Itu di pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Sedangkan di Indonesia itu COVID-19 ini sudah dari Maret 2020. Nah, faktor resikonya bagaimana? Siapapun bisa terinfeksi virus corona. Namun untuk bayi, anak kecil, ya, serta orang yang kekebalan tubuhnya lemah, itu justru lebih rentan terhadap virus corona ini. Selain itu juga musim, ya, pengaruh musim juga dapat berpengaruh. Seperti contohnya di Amerika, coronavirus ini terjadi pada musim gugur dan musim dingin, ya. Orang yang tinggal atau berkunjung di daerah negara lain atau kita ke negara orang yang rawan virus corona juga bisa berisiko. Ya, misalnya kita berkunjung ke China, ke Tiongkok. Ya, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang pertama kali di Desember 2019, ya. Nah, penyebabnya apa saja? Yang pertama adalah percikan air liur dari pengidap seperti batuk atau bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, kemudian menyentuh mata, hidung, mulut, dan memegang barang yang terkena percikan air liur terhadap pemapar virus corona, ya. Bisa juga dari tinja atau feses, namun hal ini jarang terjadi, ya. Kemudian uh, masa inkubasinya ini untuk COVID-19 sendiri rata-rata adalah 14 hari, ya, setelah virus pertama masuk, ya. Pada awalnya virus corona ini diduga bersumber dari hewan, ya. Nah, virus ini juga beredar pada beberapa hewan, misalnya seperti unta, kucing, atau kelelawar yang dia hidupnya liar, ya, atau kurang terawat. Sebetulnya virus ini jarang berevolusi dengan berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lain. Tapi di Tiongkok itu sudah menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Ya, bahkan sekarang penularannya dari manusia ke manusia, ya, human to human. Nah, gejalanya seperti apa? Satu, hidungnya mengeluarkan ingus atau lendir dari hidung. Kemudian sakit kepala yang berlebihan, batuk sampai uh, mengeluarkan dahak kental, ya. Kemudian sakit tenggorokan, demam tinggi, dan juga ada rasa tidak enak badan, ya. Itu salah satu gejalanya. Hal yang perlu ditegaskan adalah beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia,
yang mengakibatkan gejala seperti misalnya demam yang tinggi seperti yang saya katakan tadi, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada, dan infeksi yang lebih parah ya, dan bisa menyerang kelompok individu tertentu. Nah, untuk diagnosis, dokter itu akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis kepada pasien. Di sini dokter menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, ya pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis untuk melihat apakah betul dia terkena corona atau dia ada penyakit komplikasi yang lain. Itu. Nah, kemudian komplikasi penyakit ini bagaimana? Nah, virus corona yang menyebabkan penyakit SARS itu bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan lain bila tidak ditangani dengan cepat. Ya. Selain itu juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, bahkan sampai yang lebih parah adalah kematian. Hampir sama ini dengan SARS ya. Novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana pengobatannya? Sampai saat ini masih banyak peneliti juga dari WHO yang akan terus mencari pengobatan untuk corona, ya. Kemudian yang paling penting adalah memperbanyak istirahat, asupan cairan yang cukup, kemudian makan yang bergizi, cuci tangan yang paling penting menggunakan sabun, perilaku hidup bersih dan sehat, jaga jarak ya, di rumah aja itu seperti yang orang-orang sering katakan ya. Itu hal yang paling penting untuk menghindari pandemi karena ini sudah masuk pandemi ya. Nah, langkah-langkah dasar ini yang diharapkan uh, untuk masyarakat supaya bisa paling tidak membantu untuk mencegah ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Yang penting masyarakat bisa mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah ya, apapun yang terjadi saat ini kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat selesai, kita bisa melaksanakan aktivitas seperti semula ya. Kemudian isolasi dini juga, inkubasi 2 minggu biasanya, standarisasi adalah 14 hari ya. Terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik juga apabila seseorang ada yang gagal nafas ya. Antibiotik untuk yang infeksi bakteri ya. Kemudian pencegahannya seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, menghindari wajah, hidung, atau daerah-daerah yang kotor. Kemudian menghindari menyentuh hewan atau unggas-unggas liar, ya. Walaupun kita punya hewan peliharaan, tetap kita harus jaga kebersihannya, sterilisasinya, karena hewan peliharaan pun bisa menjangkit penyakit, karena bisa saja hewan peliharaan kita terpapar dari dunia luar, ya. Kemudian menggunakan masker juga itu penting. Selain itu juga, bila sakit kita di rumah, ya, isolasi dini langsung pengobatan dini. Jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Hanya saat-saat tertentu atau hanya hal yang urgent saja kita bisa keluar. Ya. Kapan sih kita harus ke dokter? Kalau gejalanya sudah tidak membaik lagi, sudah tidak semakin tidak baik atau gejalanya semakin memburuk, ya, kita bisa minta dokter untuk konsultasi penanganan yang tepat, ya. Dokter bisa memberikan diagnosis awal, kemudian memang diperlukan bisa langsung menuju rujukan rumah sakit untuk corona terkait dengan tempat tinggal yang ada ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Bila fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.